Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat metalurgi. Perkenalkan, nama saya Kesha Fatia Stiana dengan NIM 334240026. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fida Fabian Patan dengan NPM 3334240160. Halo semuanya, perkenalkan saya Yanwar Ismail Reja dengan NIM 33342400006. Perkenalkan semuanya, nama saya Isabel Nuraini Putri Sakalati dengan NPM 3334240010. Teman-teman, pernahkah kita semua membayangkan bahwasannya segala sesuatu yang ada di dunia ini akan mengalami perubahan secara drastis? Contohnya adalah yang dimana semuanya yang tadinya kita kerjakan secara manual atau dengan menggunakan tangan, kini semuanya berubah dan bertransformasi dan terkoneksi secara digital ataupun internet. Tapi tentu saja, setiap perubahan pasti membawa sebuah tantangan. Ancaman keamanan data hingga kebutuhan skill baru, semua harus dihadapi. Namun, di balik tantangan itu, terbukalah peluang yang besar seperti lahirnya inovasi, efisiensi kerja, dan solusi untuk masalah di dunia nyata. Transformasi digital merupakan proses penggunaan teknologi digital yang dapat mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga kehidupan kita sehari-hari. Transformasi digital bukan hanya sekedar penggunaan internet, tapi bagaimana kita menggunakannya dalam aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari bidang industri, kesehatan, hingga pendidikan. Nah teman-teman, selain bidang-bidang yang sudah dijelaskan oleh teman saya, adapun transformasi digital khususnya pada bidang ilmu metalurgi yang bisa dibilang itu cukup signifikan ya. Contohnya itu adalah IoT atau Internet of Things, adapun AI atau Artificial Intelligence, dan Big Data yang digunakan untuk proses manufaktur dan logam. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana transformasi digital yang terjadi pada desain teknik, perancangan model suatu material, dan visualisasi alat pada proses metalurgi. Teman-teman, jadi kalau dalam dunia teknik metalurgi, desain dan permodelan itu bukan hanya tentang menggambar, itu tuh bagaimana cara kita menuangkan atau menerjemahkan ide menjadi realita yang presisi. Nah biasanya itu tuh dimulai dengan menggambar. Nah biasanya juga disebut dengan gambar teknik. Gambar teknik merupakan representasi visual dari suatu alat, komponen logam, atau sistem yang digunakan dalam proses metalurgi yang dirancang secara detail dan terukur. Disinilah peran gambar teknik sangat penting karena dapat memberikan informasi mengenai ukuran, bahan, dan toleransi dari suatu alat. Dulu, sebelum adanya komputer dan software canggih, proses desain teknik dilakukan secara manual. Para insinyur menggambar di atas kertas dengan menggunakan alat bantuan seperti penggaris jangka dan meja gambar. Selain itu, penggambaran desain teknik dengan cara manual juga tidak efektif. Mengapa demikian? Dikarenakan dengan cara manual akan menggunakan waktu yang akan lebih lama. Dengan hal tersebut akan menjadikan sebuah hambatan dalam desain teknik. Selanjutnya, jika ada sebuah revisi tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Dan yang terakhir, apabila dari desain teknik tersebut akan diarsipkan atau didokumentasikan, akan mengalami sebuah dokumentasi bentuk yang rentan dengan kerusakan, dikarenakan bentuknya yang merupakan sebuah kertas, jadi akan mudah rapuh dan juga mudah basi. Seiring berjalannya waktu, guna untuk mengubah ketidakefektifan tersebut, terjadilah transformasi digital dalam dunia desain teknik. Jadi permodelan dan visualisasi itu tidak dilakukan dengan cara manual, tetapi berbasis digital. Nah biasanya software yang digunakan itu adalah AutoCAD. AutoCAD merupakan sebuah perangkat lunak berbasis computer aided design yang digunakan untuk membuat gambar teknik, desain, dan pemodelan secara 2 dimensi maupun 3 dimensi secara akurat dan efisien. Tak hanya gambar 2 dimensi, AutoCAD dan software lanjutan lainnya juga memungkinkan pengguna untuk membuat model 3 dimensi dari suatu alat atau material. Hal ini sangat membantu dalam proses visualisasi, analisis struktur, dan simulasi alat sebelum produk nyata dibuat.
Dalam bidang metalurgi sendiri, desain dan juga permodelan sangat-sangat digunakan. Contohnya yang pertama digunakan pada proses pencetakan logam, kemudian pada proses distribusi suhu, proses forging, dan yang terakhir pada proses heat treatment. Dengan teknologi seperti auto CAD, efisiensi serta akurasi pun menjadi meningkat sehingga resiko kesalahan pada menggambar pun itu jadi menurun. Selain itu, dapat digunakan juga untuk membuat rancangan model 3 dimensi dari suatu objek seperti komponen logam atau alat dalam proses metalurgi. Dalam software AutoCAD, terdiri dari banyak fitur yang akan membuat desain teknik dan simulasi serta visualisasi menjadi lebih efektif, mudah dimengerti, serta efisien seperti dengan desain yang dibuat dapat divisualisasikan dari berbagai sudut pandang, sehingga membantu dalam memahami struktur, bentuk, dan fungsinya. Kemudian kita juga dapat mengetahui bagaimana jenis material yang digunakan dalam desain tersebut, teman-teman. Di mana hal ini itu sangat-sangat penting dalam dunia metalurgi, guna untuk mengetahui bagaimana ketahanan, optimalisasi, kualitas produk, dan juga bagaimana produk tersebut bisa kami hasilkan dari proses metalurgi dengan bantuan alat tersebut. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya transformasi digital, bukan hanya soal kemajuan teknologi, tapi juga tentang bagaimana kita sebagai mahasiswa di bidang metalurgi dan penerus generasi dapat menciptakan masa depan yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Bagaimana kita dapat menggunakan transformasi digital yang ada untuk berinovasi dan menyempurnakan khususnya pada produksi bahan dari metalurgi, yang dimana kita akan melakukan terus inovasi lebih baik daripada produksi yang sebelumnya. Sekian penjelasan mengenai transformasi digital pada ilmu metalurgi, khususnya pada bidang desain dan perancangan model teknik. Semoga video ini dapat membantu dan menginspirasi kita sebagai penerus generasi muda untuk selalu berinovasi dengan memanfaatkan transformasi digital yang ada.